membahas lebih jauh, kita sudah terhubung melalui sambungan daring bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada kuasa hukum M, sudah ada Pak Yan Mangandar Putra, penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Kita sapa Bapak-Bapak sekalian, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama, mungkin sebagai pembuka. Baik, silakan Pak Sugeng. Sebagai pembuka, saya mungkin akan ke Pak Yan terlebih dahulu ya. Pak Yan, kami mulai dari yang paling dasar dulu Pak Yan, terkait dengan kronologi kasusnya. Mungkin ini bagaimana awalnya kemudian klien Anda, Ibu M, ini bisa terlibat dari perkara ini. Apakah beliau diundang atau atas inisiatif sendiri ke Pilas tersebut, seperti apa kronologinya? Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi jelas ya, si M itu jelas diundang ya. Jadi di tanggal 15 April 2025 itu M dikontak oleh Yogi. Dan kebetulan saat itu M sedang berada di Bali. Kemudian Yogi karena tahu M ada di Bali, dia menawarkan, bagaimana mau nggak kamu ke Lombok? Kebetulan saya mau libur di Trawangan, kamu kan nggak pernah ke Lombok. Akhirnya ajakan itu diterima dengan komitmen bahwa seluruh akomodasi, transportasi, dan juga komitmen fee itu ditanggung oleh Kompol Yogi. Nah, di tanggal 16 itu M pergi menggunakan speedboat. Itu dijemput oleh supir yang tugaskan oleh Yogi. Speedboatnya pun oleh Yogi. Siangnya nyampe di Senggigi di pelabuhan, itu dijemput oleh Brigadir MN ya, oleh Brigadir MN. Kemudian tidak lama naik Kompol IMY ya tadi istilahnya, Kompol IMY. Kemudian Ibda HC samaan. Kemudian di Swalayan itu naik saksi P yang perempuan satunya lagi di Swalayan. Nah, kemudian mereka samaan ke Gili Trawangan. Nyampe di Gili Trawangan, 5 orang ini bisa jadi 2. Ada yang ke 2 orang. Kedua orang itu ke Hotel The Beach House and Resort, yaitu Kompol IMY dan CM. Kemudian 3 orang ke Nati Hotel, yaitu Ibda HC dan saksi P dan Brigadir MN. Nah, tidak lama selang beberapa jam mereka ngumpul lagi di Beach Hotel, yaitu di Villa Teke, untuk melakukan pesta lah, seperti itu istilahnya. Nah, keberadaan pesta ini itu tidak disangka lah oleh si M, karena dia pikir liburan itu hanya dia berdua dengan Emi aja, tapi ternyata ada 3 orang lainnya. Nah, pada saat pesta mereka konsumsi 2 jenis obat, yaitu obat penenang dan Inex. Semuanya konsumsi itu. Nah, di 18.20 menjelang mau maghrib mereka bubar. Mereka bubar. Nah, yang ada di Villa Teke itu 3 orang, yaitu Kompol IMY, Brigadir MN, dan M. Nah, Kompol IMY itu tidur di tempat tidur, Brigadir MN tetap asik di kolam renang, kemudian M itu duduk-duduk sambil main HP di sekitaran kolam. Itu sekitar pukul berapa? Halo? Gimana? Itu sekitar pukul berapa, Pak Yan? Masih di 18.20. 18.20. Mereka bubar 18.20, kemudian ngelakuin aktivitas masing-masing kan, seperti yang saya jelaskan barusan. Ibda HC dan saksi P itu pindah ke Nati Hotel. Nah, kemudian setelah 18.20 mereka bubar, kemudian di 19.55 yang ada video viralnya itu yang durasi 7 detik, itu adalah video yang direkam sendiri oleh M. Dia merekam posisi Brigadir MN, dalam hal ini korban, sedang sendiri di kolam, durasi 7 detik. Nah, sebelum 18.20 sampai dengan 19.55 sebelum pengembalian video, Ibda HC 2 kali sempat ke Villa Teke. Sempat 2 kali. Sempat juga M tanya, ngapain kamu kesini? Apa mau saya bangunkan Kompol IMY? Oh, dibilang nggak usah 2 kali. Kemudian di video di 19.55. Nah, setelah 19.55, Ibda HC datang lagi. Ibda HC datang lagi yang ketiga kali. Akhirnya
si M berinisiatif membangunkan kompol IMY karena dipikir dia butuh sama kompol IMY. Nah, dibangunkannya itu cukup sulit juga, sekitar 15 menitan waktunya. Akhirnya kompol IMY bangun, berdiri dan memegang HP. Akhirnya si M masuk ke kamar mandi. Iya. Masuk ke kamar mandi dan mandi dia. Nah, kamar mandi di Villa Teke itu mungkin agak berbeda ya dengan kamar mandi yang ada di pikiran kita. Mungkin dia bentuknya kecil dan yang lain. Tapi ini di Villa Teke itu posisi kamar mandi panjang sepanjang villa dia, karena di dalamnya ada meja rias juga. Nah, dia lama mandi di dalam menggunakan shower dan sekaligus dia dandan dan menggunakan pakaian di dalam kamar mandi. Artinya durasinya di dalam kamar mandi cukup lama, Pak Yan? Lebih dari 20 menit, cukup lama. Karena dia keluar dari kamar mandi itu sudah dalam posisi siap, pakaian sudah semua, sudah dandan dan yang lain. Jadi cukup lama. Nah, sekitar pukul 20.40 dia keluar, kemudian dia melihat hanya ada kompol IMY sedang baring-baring di tempat tidur, kemudian diajak duduk di teras. Nah, duduk di teras sebentar, kemudian si M ini menoleh ke kolam. Posisinya dekat, bahkan bersebelahan dengan teras. Posisi kolam. Nah, dilihat kolam nggak ada, akhirnya inisiatif. M ini mendekati kolam. Lalu dilihat ternyata di dasar kolam itu ada Brigadir MN. Akhirnya dia teriak histeris lalu memanggil kompol IMY. Gimana, Mbak? Baik. Keseluruhan orang-orang yang terlibat ataupun yang berada di sana ini diketahui dalam pengaruh narkoba begitu, dan kemudian kalau dari kronologi yang disampaikan oleh klien Anda, apa saja kemudian kejanggalan yang diungkapkan oleh klien Anda dari kronologi tersebut yang menurutnya cukup janggal? Kalau dari klien saya, kejanggalan, dia tidak menemukan kejanggalan sama sekali, Mbak. Karena memang dia baru pertama ketemu dengan semua orang ini, hampir pertama kali bertemu di tempat itu. Kalau dengan kompol YG, mereka hanya pernah ketemu sepintas di lobi salah satu tempat di September 2024. Hanya itu ketemunya, dan mereka lanjut berteman di media sosial. Kalau bertemu langsung dan akrab baru pertama kali. Nah, sedangkan untuk yang lain, ketiga orang tadi seperti Brigadir MN, Ibda HC, dan Saksi P itu baru pertama kali ketemu beberapa jam sebelum Brigadir MN meninggal. Jadi dia nggak punya firasat buruk sama sekali. Tujuan ke sana hanya untuk fun, temani temani kompol IMY untuk liburan. Jadi nggak ditemukan kejanggalan sama sekali. Baik. Klien Anda ini diketahui begitu ya, tidak menemukan kejanggalan sama sekali. Kemudian juga artinya dalam posisi tersebut begitu kejadian-kejadian penting tidak benar-benar menyaksikan secara langsung, begitu ya, Pak Yan? Ya, keterangannya sampai hari ini tidak menemukan kejanggalan. Tapi kalau temuan kami dari Aliansi Reformasi Polri untuk masyarakat NTB, ya kami menemukan banyak kejanggalan karena IMY M itu sudah lebih dari 4 kali mengalami pemeriksaan di Polda dan sudah pernah berkomunikasi juga dengan kompol IMY, sehingga besar kemungkinan dia mengalami intimidasi dan yang lain. Begitupun juga dengan masih banyak kejanggalan lain, Mbak, di kasus ini. Begitupun dengan adanya menjalani uji poligraf, nanti akan kita bahas juga. Tapi saya ingin ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, ini kasus Brigadir Nur Hadi ini kembali membuka luka lama rasanya publik akan peristiwa serupa juga yang melibatkan polisi membunuh polisi begitu. Sayangnya harus kita akui hal tersebut, Pak Arianto, seperti dalam kasus yang kita tahu adalah Sambo begitu, bedanya kali ini terjadi di level daerah dan tapi sama-sama berada di ruang private, kemudian sampai dengan saat ini berbelit dan pelaku berasal dari dalam institusi nih, Pak Arianto. Bagaimana dari internal Polri menanggapinya? Ya itulah, itu kejadian sudah terjadi. Dan bukti-bukti yang ada di situ sangat lengkap. Bukti rekaman digital maupun saksi yang ada di situ sudah lengkap kan, itu kelihatannya bukti-buktinya ya. Ya, polisi nggak bisa ngelak lagi bahwa itu memang sudah terjadi suatu kasus di mana seorang anggota polisi meninggal dan ternyata yang di sekitar situ adalah atasannya sendiri. Jadi publik, kita pun menduga pastilah itu terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh yang ada di situ kan, karena tidak ada orang lain gitu. Nah, sekarang karena itu yang meninggal polisi, biasanya publik itu menyorot bahwa ini pasti polisi akan menutup-nutupi organisasinya kan gitu kan, dia tutup-tutupi, nggak diberitakan dan sebagainya.
Tetapi dalam hal ini saya mengapresiasi ya Polda setempat karena dengan adanya kejadian itu dia diem-diem tapi tidak memberitahukan, tapi dia sudah bertindak untuk menentukan tindakan apa terhadap mereka-mereka yang patut dicurigai untuk kejadian itu. Dan saya dengar ya atas kejadian itu yang pertama kali dilakukan oleh Polda adalah melakukan tindakan etik ya. Dari tindakan etik itu ternyata sudah sangat bisa dibuktikan bahwa dia sangat melanggar kode etik yang tercela besar sehingga dia langsung dijatuhi PTDH, kan gitu ya, dilakukan PTDH. Nah biasanya kalau kan publik menuntut nih, polisi kalau ada kejadian gitu itu tidak hanya dikenakan kode etik saja, tapi pidananya juga ya. Nah, rupanya ini juga ditindaklanjuti dengan pidana. Nah ketika untuk mencari pidana itu kan polisi juga memakai teori ataupun cara-cara yang sama dengan sistem investigasi yang dilakukan gitu. Di sini kan pelakunya kan mereka kan propam ya, itu kan propam kan nyitik. Jadi dia mesti punya pengalaman cara mungkin mengeles daripada penyidikan itu. Disitulah maka kemudian Polda itu sangat hati-hati membuktikannya, tidak mau terjebak lagi nanti dengan apabila dia tidak menggunakan scientific crime investigation, maka nanti dia akan terjadi kasus yang terjadi kayak di Vina itu. Bahwa kita sudah menyatakan begini ternyata dibantah mati-matian karena tidak ada bukti scientific crime investigation. Karena itulah maka kemudian dari Polda itu saya dengar ya dia sudah menggunakan saksi ahli banyak itu ya, dan kemudian bahkan saya dari Mabes Polri sendiri kan turun tadi itu Pak Dirpidum turun kan lapangan untuk memberikan asistensi. Ini menunjukkan keseriusan daripada Polri ya untuk melaksanakan tugas secara scientific crime investigation. Dan saya dengar katanya berkasnya sudah pada tahap pertama sudah sampai dikirimkan kepada jaksa. Berarti kan itu penuntutan untuk pidana kepada mereka yang ada di situ yang patut diduga mengakibatkan matinya orang itu, maka sudah jadi tersangka semua kan gitu kan. Dikirim ke jaksa. Tinggal nanti jaksa meriksa apakah berkasnya itu lengkap dan cukup untuk bisa dijadikan dakwaan apa tidak. Kalau tidak nanti berkas akan dikembalikan kepada Polda untuk dilengkapi. Hanya saya tidak tahu apa kesimpulan daripada cerita berita acara itu, bagaimana peristiwanya sehingga dituduhkan kepada mereka itu jadi tersangka. Saya belum mendapatkan berita itu. Baik Pak Haryanto, ini yang kemudian menjadi sorotan publik adalah ketika kasusnya melibatkan polisi dengan polisi, akan ada sesuatu kekhawatiran begitu ataupun keresahan bahwa penegakan hukumnya seperti apa ini, bahwa publik juga mencermati satu kejanggalan penting dalam proses penyidikannya. Dua dari perwira aktif ini juga Polri yang tersangka dari Kompol IMY kemudian juga Ibda HC begitu baru ditahan belakangan setelah dari penahanan terhadap klien Pak Ian, yakni M, yang notabene adalah warga sipil. Bagaimana kemudian menjelaskan ketimpangan ini kepada publik bahwa khususnya dalam prinsip kesetaraan terhadap hukumnya seperti apa? Karena kalau kita dengarkan tadi kronologi yang sudah disampaikan oleh Pak Ian begitu sangat komprehensif sekali bahwa keseluruhannya juga sepertinya bisa dilakukan penahanan dengan waktu yang sama begitu. Apa kemudian menjadi alasannya? Saya tadi mencoba menanyakan kepada pejabat di Polda tapi belum mendapatkan jawaban ya. Kenapa kok dulu tidak dilakukan penahanan itu ya. Tetapi saya sebagai penyidik dan sudah lama berkecimpung dalam kepolisian itu, saya hanya bisa menduga ya. Penyidik itu di dalam menerapkan penyidikan itu dia mesti pakai taktik. Yang dihadap kalau untuk kode etik ya itu mungkin dulu ya pada waktu penerapan pertama dia tangani dulu kode etiknya dulu. Proses kode etik itu biasanya kalau untuk pelanggaran berat kayak gitu kan dikurung 30 hari, kemudian disidang di kode etik dan sebagainya. Dan itu kurang lebih kan memakan waktu ya gitu ya. Nah sementara itu setelah kode etiknya dijatuhkan dengan yang maksimal, kemudian barulah penyelidikan kepada kasus pidananya diteruskan gitu. Sehingga waktu itu tidak dilakukan penahanan, kira-kira begitulah. Tetapi kemudian ketika penyidikan sudah menyasar kepada masalah pidananya itu, barulah penyidik itu melakukan penahanan setelah didapatkan bukti awal yang cukup untuk melakukan penahanan pada mereka itu. Nah, kalau mengenai masalah kesetaraan tadi ya, kenapa yang wanita itu tadi ditahan, sementara kalau itu belum ditahan. Benar. Kalau saya pikir ini hanya perkiraan saya ya, itu pertimbangan daripada Polda atau di Polda itu tadi menunggu
bukti yang kuat untuk 2 orang itu untuk dilakukan penahanan. Apalagi yang bersangkutan kan ketika di PT dia kan dia masih dalam kendali dia gitu ya. Bukan kalau karena adanya perlindungan terhadap pelaku dari dalam, Pak Rianto. Kalau yang namanya perlindungan itu dari situ. Kalau perlindungan itu kalau seandainya mereka tidak disidik menjadi tersangka, itu namanya tidak ada equality before the law ya. Tapi kalau untuk penahanan itu kan hanya proses daripada suatu penyidikan gitu ya. Jadi ini penyidik mungkin berhati-hati ya. Karena yang disidik tersangkanya adalah propam, sehingga dia tuh pandai sekali menutup-nutupi alat bukti yang ada gitu. Dan dia kan tahu persis mengenai masalah. Dalam hal ini Polda NTB itu kelihatannya dia ingin menerapkan sesuai dengan prosedur hukum yang tidak bisa dicari celah kelemahannya. Kira-kira gitu. Baik. Dalam hal ini saya tidak menilai itu berbeda-beda itu. Bukan menurut saya, karena toh mereka sekarang ditahan dan diproses dan kemudian berkasnya dikirim ke kejaksaan. Itu kira-kira penilaian saya. Terima kasih. Baik. Saya ingin ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, mohon ditanggapi kalau berdasarkan dari kronologi yang sudah disampaikan oleh Pak Ian, begitu bagaimana IPW kemudian melihat arah penanganan kasus kematian ini, begitu ya, terutama melibatkan dari institusi Polri, polisi dengan polisi, Pak Sugeng. Kalau saya melihat ya, ini Polda NTB dalam hal ini Dirkrim Polda NTB ya, dan juga proses kode etik oleh Komisi Kode Etik Kepolisian sudah sesuai prosedur ya. Pertama, terhadap 2 polisi tersebut telah dipecat PTDH. Artinya memang ada pelanggaran perbuatan tercela ya, yaitu dia berperilaku hedon ya, pesta-pesta, mungkin pesta seks ini ya, menggunakan obat-obatan, sementara Kompol IMY itu kan sudah punya istri ya. Itu jadi pelanggaran termasuk berat itu ya. Kemudian penggunaan obat-obat narkoba. Nah, dalam hal ini juga saya minta untuk didalami nih, narkoba itu didapat dari mana ya. Karena latar belakangnya Kompol IMY itu kan pernah kasat res narkoba. Ya, itu harus didalami. Apakah itu barang bukti yang pernah disimpannya atau dia baru beli dari jaringan mana? Itu prosedur pertama sudah dilalui dengan menurut saya baik ya. Yang kedua, penetapan tersangka itu juga artinya tadi ditanya equality before the law sudah diterapkan terhadap polisi pun dikenakan status tersangka. Problematiknya nih ada beberapa catatan ya. Pasal yang dikenakan kepada 3 orang ini sama yang sejauh saya membaca. Sebetulnya ada catatan saya, apakah perempuan M itu patut dikenakan tersangka pasal 351 dan 359 ya. Apakah posisinya dalam pasal 351 atau 359 ini benar dikenakan kepada dia dalam posisi apa? Perbantuan melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, atau karena dia menyediakan obat-obatan penenang. Kalau sejauh saya tahu, obat-obatan penenang, seorang yang memiliki obat-obatan penenang itu tidak bisa dipidana, ya, tidak. Yang dipidana itu adalah pihak penjual yang tidak memiliki izin edar, ya, atau izin menjual. Jadi penetapan tersangka kepada perempuan M menjadi tanda tanya saya. Apakah ini strategi daripada Dirkrim Polda NTB untuk mendapatkan keterangan karena 2 tersangka lain yaitu Kompol IMY dan juga HC ya, Ibda HC ya. Itu tadi dikatakan Pak Arianto dia tahu bisa mengelak ya, mengelak dari tuduhan itu, mengarahkan pada alibi bahwa MN ini mati tenggelam. Tapi ada hasil pemeriksaan forensik ya, forensik dari juga ditemukan patahnya pangkal lidah ya. Patah pangkal lidah dan ada kekerasan tumpul di belakang kepala. Apakah ini karena jatuh kepala membentur lantai? Kalau jatuh kepala membentur lantai itu satu posisi saja. Yang paling rawan satu posisi di leher ya. Karena jatuh itu posisinya hanya satu posisi ya.
Tapi ini pada dua posisi, tahan pada pangkal juga di belakang kepala. Nah, ini yang harus didalami. Ini pasti intervensi dari adanya Nah, ketika dia dalam kondisi sudah lemah, ditinggalkan tenggelam karena ditemukan air dalam paru-paru. Jadi dia tenggelam pada saat masih hidup, sehingga masuk air ke dalam paru-parunya. Nah, ini baik. Oke, baik. Nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Sugeng. Pak Sugeng, nanti kita perbaharui lagi jaringan komunikasinya. Nah, Baik, saya ingin ke Pak Ian terlebih dahulu ya. Pak Ian menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng begitu ya. Jika memang ini merupakan strategi pasal yang disangkakan kepada M begitu, apakah kemudian menurut Anda sebagai kuasa hukumnya pasal tersebut dapat diterima dan juga penetapan tersangka terhadap klien Anda dapat diterima atau seperti apa Pak Ian? Seharusnya pasal yang disangkakan kepada tersangka M itu sangat tidak patut ya, sangat tidak patut. Karena dia diterapkan ke pasal 351 ayat 3, penganiayaan akibat kematian. Itu tunggal dia melakukan seakan-akan seperti itu sangkaannya. Kemudian dialternatifkan ke pasal 359 junto pasal 55. Jadi dianggap dia turut serta karena kelalaiannya mengakibatkan kematian bersama dengan Kompol IMY dan Ibda HC. Tapi ini sangat nggak adil. Karena kenapa? Ternyata Kompol IMY itu tidak ada dijuntokan ke pasal 55. Nah, kalau dari ini kan displit jadi tiga berkas perkara. Itu displit jadi 3 berkas perkara. Jadi hampir semua berkas perkara itu diarahkan bahwa seakan-akan M lah yang melakukan secara tunggal kekerasan kepada Brigadir MN. Nah, ini kan sangat rancu sekali ya, karena kan tidak ada motif. Dan juga bagaimana mungkin seorang perempuan yang tidak ada motif melakukan kekerasan yang begitu bengis. Kalau kita mendengarkan penjelasan dari dokter forensik, itu nggak bisa dilakukan oleh sekelas seorang perempuan M dalam kasus ini. Makanya kalau kami di aliansi itu mungkin nanti siapa yang melakukan, tapi yang paling penting kami berharap proses ini itu dilakukan secara profesional dan transparan. Ini kan sudah dari sejak awal dalam kasus ini, padahal diketahui ada relasi kekuasaan yang begitu luar biasa, tapi teman-teman kepolisian tidak terbuka. Bahkan sudah dimanipulasi dari sejak awal kasus ini yang cukup disayangkan. Bayangkan saja kondisi jenazah korban Brigadir MN yang sudah ditempatkan di Rumah Sakit Bayangkara ketika baru dipindahkan dari Gili Trawangan, itu kok bagaimana mungkin sebegitu banyak polisi dan dokter yang ada di Rumah Sakit Bayangkara tidak bisa melihat secara kasat mata bahwa ada bentuk-bentuk kekerasan dari ujung kepala sampai ujung kaki yang dialami oleh korban. Lalu ucuk-ucuk nyampe ke keluarga korban disampaikan bahwa korban ini tenggelam biasa. Kan di situ sudah nampak manipulasinya. Dan sangat disayangkan kesalahan Polda selanjutnya itu nggak berhenti di situ. Selanjutnya misalnya dalam dia memeriksa 2 perempuan yang berhadapan dengan hukum itu tidak melibatkan pendamping. Padahal kan negara sudah menyiapkan perangkat pendamping itu dengan menempatkan UPTD PPA di tiap provinsi dan kabupaten kota untuk menjamin bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 perempuan itu adalah keterangan yang memang berdasarkan hal yang dia ketahui, yang dia lihat dan dia dengar. Tapi kan karena ada pendamping kan berpotensi untuk adanya intimidasi dan itu dibiarkan. Dan itu terbukti kan kemarin ketika Bareskrim datang melakukan asistensi katanya, tapi tidak konfirmasi kepada kami tim pengacara. Ini kan aneh. Baik. Kenapa ditutupi? Kan sehingga wajar publik menilai bahwa kasus ini banyak kejanggalan. Nah, tadi Pak Arief itu sudah sampaikan di awal ya, Pak Arief sudah sampaikan di awal bahwa ini adalah pembunuhan. Oke. Jadi sangat tidak adil. Kita jujur Mbak, kita ditertawakan oleh pelaku yang sebenarnya dalam sampai dengan hari ini proses kasusnya. Oke, saya ingin mengkonfirmasi, koreksi jika salah, ini sempat menjalani uji poligraf juga dan hasilnya menunjukkan ada indikasi kebohongan Pak Ian dari klien Anda. Oke, terkait dengan poligraf ya, itu tidak didampingi.
saya jujur aja, saya menolak terkait dengan poligraf. Dan juga terkait dengan poligraf ini kan memang akan sulit kita dalam kasus ini orang untuk menceritakan yang sebenarnya. Yang pertama, yang dipoligraf kemungkinan besar adalah pelaku yang sebenarnya, tapi dia pandai menutupi. Apalagi kan sudah jelas dari sejak awal kasus ini penuh dengan manipulasi. Kemudian kemungkinan kedua, jelas keterangan yang dikasih tidak bisa benar. Karena kenapa? Semua keempat orang ini pada saat kejadian itu mengkonsumsi obat penenang dan ekstasi, sehingga akan banyak kejadian-kejadian memori-memori yang terpotong. Tapi dari klien Anda menyampaikan mengalami intimidasi atau mungkin hal tekanan baik selama pemeriksaan maupun dalam proses pembelaan diri maupun pada saat uji poligraf tersebut, ada pernyataan tersebut atau tidak? Tekanan tapi tidak dihadapi pada itu ya? Klien saya, ini kan saya juga orang baru pertama ketemu ya. Saya baru pertama ketemu M itu di tanggal 29. Dia menyatakan tidak mengalami tekanan, tapi sempat mengalami tekanan ketika Kompol IMI menyatakan agar keberadaan dua obat itu jangan pernah diceritakan ke siapapun, termasuk adanya pesta di kolam itu. Jadi dua pengarahan dari Kompol IMI itu tidak diikuti. Dia tetap jujur, makanya ketika sidang PTDH kenapa bisa dihukum berat, itu karena memang berdasarkan keterangan dari M. Dia selain menerangkan bahwa ada dua jenis obat dan juga dia menunjukkan video yang durasi 7 detik yang ternyata di situ memperlihatkan ada minuman dan yang lainnya. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau mendengar penjelasan tadi dari Pak Ian begitu ya, terutama kemudian juga kita tahu bahwa Bareskrim Polri juga ini sudah turun langsung begitu ke lapangan ke NTB juga begitu. Apakah kemudian kalau melihat sebelumnya yang disampaikan juga oleh Pak Ian begitu ya bahwa Kompol IM-nya juga tidak dijunto pasal yang tadi disampaikan begitu, ini apakah kemudian dengan kemudian turunnya juga dari Bareskrim Polri ini mengindikasi ataupun mempertegas penanganan di tingkat Polda NTB masih membutuhkan penguatan, artinya masih ada sesuatu yang janggal dan belum beres, Pak Arianto? Kalau saya melihat ya turunnya Dirpidum Polri, Dirpidum kan yang turun tadi ya, jadi dia Dirpidum langsung turun ke sana itu dalam rangka memastikan apakah penyidikan itu sudah dilaksanakan secara tepat dan benar, itu di situ ya, terutama mengenai penerapan pasal-pasalnya. Tetapi kalau kemudian tadi mendengar dari keluhan daripada penasehat gitu ya, bahwa itu ternyata kok kemudian dulu misalnya itu sudah tahu meninggalnya kayak gitu, lukanya banyak, kok cuman dianggap sebagai suatu kecelakaan dan itu dilaporkan diserahkan kepada korbannya. Dan itu kalau memang itu benar kayak gitu, menurut saya itu juga merupakan suatu kejanggalan itu. Nah, kalau komplain dengan kejanggalan seperti itu, Pak, ya Bapak mestinya tadi kalau seandainya tahu itu pada Dirpidum ada di situ, kesempatan bagus Bapak tadi menyampaikan pada ini. Tapi kalau tidak tahu, nggak dikabari Pak. Saya justru sekarang kalau tidak tahu, Bapak bisa menyampaikan keberatan ini kepada Propam, Pak. Itu sampaikan keberatan pada Propam, nanti akan turun Propam apakah itu prosedur itu kemarin sudah benar apa tidak gitu. Atau kepada Pak Dirpidum juga boleh kalau memang masih ada di situ ya gitu, sampaikan supaya beliau bisa mengkoreksi itu. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu gitu. Tapi kemudian yang tadi mengenai penerapan pasal, saya ingin jawab gini ya. Secara teoritis penyidik itu akan menerapkan itu kepada tersangka itu dengan pasalnya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bukti yang ada gini, oh ini murni pasal ini murni pasal ini gitu, kira-kira gitu ya. Jadi itulah sepanjang pemeriksaan selama ini yang dilakukan oleh Bareskrim, oleh Polda NTB, kurang lebih itu tadi dapatnya alat buktinya ini, kemudian diterapkanlah pada pasal masing-masing itu gitu. Tapi kalau Bapak merasa bahwa ini kan nggak adil gitu ya, kan itu tadi kan ada scientific crime investigation yang diterapkan di situ kan. Misalnya lie detector segala itu kan tadi dibantah, lie detector kan nggak bisa dipercaya. Ya walaupun Bapak mengatakan nggak bisa dipercaya, penyidik tetap aja pakai itu yang dipakai karena itu standar yang memang tidak bisa diterima di sidang pengadilan gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi intinya kalau ada suatu kejanggalan yang di luar prosedur, Bapak
bisa lapor kepada Dirpidum ataupun kepada Propam untuk dicek kembali. Tapi kalau untuk penerapan saintifik itu, Bapak jangan berdebat di sini, nanti percuma itu, nanti sampaikan di pengadilan itu. Gitu. Baik, langsung saja saya ingin ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, dari menyambut jawaban dari Pak Ian dan juga Pak Arianto, apa tanggapan Anda, Pak Sugeng? Saya merasa ya, pengenaan status tersangka kepada perempuan M ini tidak tepat ya. Saya harap tidak terjadi ketidakadilan kepada perempuan M. Itu saja. Kalau kepada dua polisi lain kita serahkan kepada penyidik ya. Tapi kepada perempuan M ada beberapa catatan ya. Satu, dia tidak punya kepentingan untuk melakukan kekerasan kepada Brigadir MN ya. Kedua, dalam posisinya sebagai perempuan, dia melakukan penyerangan itu kan membutuhkan kekuatan tenaga ya. Jadi di sana menurut saya tidak ada kepentingannya. Itu aja koreksi saya. Kalau yang lain harus didalami lah tanggung jawab masing-masing dua polisi itu ya. Demikian. Ya, Pak Sugeng, tapi saya ingin tanggapannya selain catatan penting tadi untuk klien Pak Ian, begitu ya, yang berinisial M, publik juga mempertanyakan kenapa kemudian pelaku utama dari insiden pembunuhan ini masih belum terungkap, padahal kemudian dari CCTV lengkap, forensik yang juga jelas, dan juga tersangka yang terbatas, begitu ya, hanya dalam lingkaran kecil saja, ini masih beberapa yang belum diketahui peran-peran yang sangat lengkapnya, begitu. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Sugeng? Kan sudah dikenakan tersangka kepada dua polisi itu, ya. Artinya mereka sebagai tersangka atau diduga sebagai pelaku, ya. Sudah dua-duanya. Tinggal berkas itu sudah dikirimkan kepada kejaksaan, ya. Jadi bukannya tidak terungkap, karena kan memang hasil penyelidikan atau penyidikan itu kan tertutup. Tidak semuanya dibeberkan kepada publik, tapi publik bisa menilai seperti saya ya, khususnya kepada perempuan M, ini nggak tepat gitu. Tetapi kepada dua polisi, menurut saya ya, karena mereka yang sejak awal punya kepentingan. Pak Sugeng. Ya, jadi prosesnya diikuti saja, nanti akan terungkap ya. Itu polisi kalian untuk itu. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin ke Pak Ian. Pak Ian, kalau begitu apakah kemudian Anda sebagai kuasa hukum maupun dari klien Anda ini memiliki bukti maupun dari kesaksian yang memang bisa memperkuat posisi klien Anda begitu sebagai saksi, bukan sebagai pelaku sebagaimana pasal yang disangkakan terhadap klien Anda, Pak Ian? Kalau kami tidak memegang bukti ya, kami tidak memegang bukti apa. Cuma yang kami harapkan itu beberapa proses yang sudah dilakukan itu kami berharap itu bisa diulang. Misalnya seperti proses rekonstruksi, itu kan tidak ada penasihat hukum itu yang hadir. Makanya di proses rekonstruksi itu, mohon maaf, bukan justru mencari bagaimana kejadian, tapi saya melihat proses rekonstruksi itu justru berupaya menghadirkan salah satu sosok seakan-akan dia sebagai pahlawan. Ini sangat disayangkan sekali. Tidak fokus kepada kejadiannya saya melihat. Jadi saya berharap rekonstruksi diulang, kemudian saya berharap ada BAP tambahan dan proses poligraf itu harus dilakukan. Kemudian saya berharap dalam kasus ini itu harus dilibatkan juga psikolog forensik, minimal memeriksa dari 3 tersangka ini. Ini penting sekali. Dan juga kami dalam waktu dekat akan mengajukan yang namanya justice kolaborator untuk M. Oke, baik. Tapi Pak Ian, mengapa kemudian menurut Anda pelaku utama dari pembunuhan ini kemudian terhadap Brigadir Nur Hadi begitu ya, pada saat awalnya begitu, ini masih belum terungkap dengan jelas, ataupun yang disampaikan adalah kemudian klien Anda terlebih dahulu, M terlebih dahulu begitu, yang kemudian mendapatkan kurungan penjara begitu, sehingga memang dari keduanya begitu masih belakangan setelah dari klien Anda terlebih dahulu. Apa yang kemudian indikasi yang ada di benak Anda? Yang namanya pengungkapan kasus, Mbak ya, kan hanya ada 2 pilihan. Yang pertama punya kemampuan dan yang kedua kemauan.
saya melihat Polda tidak kalah dari sisi kemampuan, tapi saya melihat dalam proses kasus ini kemauan yang belum ada, Mbak, untuk benar-benar secara menyeluruh. Karena saya yakin kalau saya akan sangat rancu kalau dalam kasus ini kita tidak temukan motif. Karena saya yakin kalau seandainya ditemukan motif, bukan tidak mungkin pasalnya harus berubah. Yaitu bukan tidak mungkin pasal yang sangat pantas melihat dengan kondisi korban itu, bahkan sampai pembunuhan atau pembunuhan berencana yang sangat patut diterapkan dalam kejadian ini, Mbak. Jadi saya berharap proses-proses yang dilakukan itu dilakukan secara terbuka dan profesional. Jadi misalnya seperti saat sekarang, bagaimana saat Misri, yes, besar kemungkinan Misri tidak melakukan. Tapi kan Misri, si tersangka M ini kan besar kemungkinan dia melihat kejadian. Tapi akan sulit dia menjelaskan bahwa dia melihat kejadian dengan dia ditahan di satu tempat yang sama dengan dua tersangka lain. Kan besar kemungkinan dia mengalami intimidasi di dalam sana. Jangan sampai beralibi, oh mereka di blok yang berbeda, nggak mungkin antar blok saling berkunjung. Mohon maaf, masyarakat itu bahkan kejadian banyak, polisi bunuh polisi itu juga banyak di daerah lain kan. Apalagi cuma sekedar kunjungi blok kan tetap besar kemungkinan. Makanya dari sejak awal ketika M ditahan tanggal 2 Juli, kami tanggal 3 sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Atau minimal kalau seandainya masih ditimbang-timbang nih permohonan penangguhan penahanan kami berharap pisahkan M tempat penahanannya, jangan digabung dengan dua tersangka yang lain, karena kan dalam kasus ini relasi kekuasaannya begitu sangat kental. Jadi saya berharap Polda jangan pura-pura tidak tahu bahwa relasi kekuasaan ini ada. Apalagi Kompol IMY sama Ibda HC, ini kan dia bertugas di Polda, kan pasti sekalipun mereka tidak meminta, pasti akan banyak teman-temannya akan turut membantu. Apalagi kalau seandainya si tersangka M ini melakukan sesuatu yang mungkin berlawanan dengan dua orang ini, kan teman-temannya akan bereaksi, minimal melakukan bully. Misalnya datang ke tahanan, kemudian diteriaki dan yang lain, diomeli dan yang lain. Oke, baik. Itu asumsi. Saya ingin ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tapi kalau kita lihat kasus kesekian kalinya yang seperti ini tidak hanya terulang 2 ataupun 3 kali begitu ya. Kasus pembunuhan yang melibatkan anggota Polri, polisi bunuh polisi. Beberapa diantaranya terjadi dalam relasi antara atasan dan juga bawahan, Pak Sugeng. Apa yang menurut Anda kini perlu dikoreksi, Pak Sugeng? Pak Sugeng. Ya. Nampaknya kita mengalami kendala jaringan bersama dengan Pak Sugeng. Kalau begitu saya ingin lempar pertanyaan ini kepada Pak Arianto. Pak Arianto, kalau Anda melihatnya seperti apa, Pak Arianto? Pertanyaan yang tadi saya tanyakan begitu ya terkait dengan kejadian ini, apa yang kemudian harus dibenahi begitu ya di dalam internal Polri, di dalam tubuh Polri yang dikoreksi apa, Pak Arianto? Ya, kalau saya mendengar ini informasi tadi itu kan kalau memang informasinya seperti itu tuh menurut saya tuh sebagai sesuatu yang kurang profesional itu tadi. Menahan orang di tempat yang sama. Padahal mereka itu kan ada kaitannya begitu gitu. Mestinya kan tahanannya dipisahkan. Apalagi kan itu wanita itu ya, gitu ya Pak, yang wanita masuk sama satu kamar dengan yang laki-laki sih. Masuk kayak gitu. Saya satu tempat mereka di rutan Polda kan sebenarnya si M kan gitu. Saya kira ditempatkan di dalam kamar yang sama. Saya pikir kok gendeng bener nih polisinya kalau ngomong gitu ya. Tapi keberatan bapak-bapak itu, boleh bapak kirimkan surat aja kepada Propam bahwa ini begini-begini, supaya nanti itu dicek apakah memang sebegitu yang dilakukan oleh bapak penyidik di Polda itu. Nanti itu menjadi bahan sasaran untuk pengawasan. Kalau memang itu betul, itu kayak gitu harus diperbaiki prosesnya gitu, Pak. Jadi saya kaget juga dengan kalau memang ada kelemahan-kelemahan seperti ini. Itu harus dikomunikasikan kepada pimpinannya, pada Pak Kapolda saja, Pak. Biar Pak Kapolda nanti bisa ikut ini, gitu. Baik. Itu saya sih. Ya. Baik, terima kasih Pak Arianto. Kalau begitu terakhir saya ingin ke Pak Sugeng. Nampaknya ini sudah jernih dari gambar dan juga suara. Nanti bisa kita cek juga Pak Sugeng bagaimana, apa yang kemudian harus dikoreksi terkait dengan peristiwa ini. Terutama tadi catatan Anda adalah terkait dengan klien dari Pak Ian ya, terkait dengan M ini. Tapi selain daripada itu juga kasus dari polisi, antar polisi begitu. Apa yang kemudian menjadi catatan Anda dan juga koreksinya, Pak Sugeng? Ya, itu ya. Kasus pembunuhan ini hanya sebagai ekses ya, ekses dari sikap
hedonisme yang sudah beberapa waktu dikritik habis-habisan oleh publik, ya. Kemudian penyalahgunaan kewenangan, ya, dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam hal obat-obatan. Ini tidak akan pernah selesai. Hanya bisa disolusikan dengan tindakan tegas. Selalu harus tindakan tegas, karena pelanggaran-pelanggaran sejenis, hidup hedon, pesta-pesta, ya, itu akan selalu ada. Ini pernyataan dari saya. Maka solusinya adalah tidak boleh ada kenal kata ampun, langsung tindakan tegas. Tindakan tegas ini akan menjadi satu bentuk jawaban Polri atas kritik masyarakat, ya, demikian. Yang kedua, itu perempuan M kalau sampai dikenakan tersangka mengakibatkan matinya orang lain, itu menurut saya tidak adil, ya, harus dikoreksi itu. Melalui satu proses gelar perkara khusus di Mabes Polri. Baik. Penasihat hukum harus mengajukan itu, ya. Baik. Makasih, itu saja. Oke, baik. Banyak sekali yang menjadi catatan kalau begitu. Namun terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian atas informasi maupun waktunya dan juga update-nya. Salam sehat selalu Pak Sugeng, Pak Arianto, dan juga Pak Ian. Terima kasih. Selamat malam.